Selamat berjumpa lagi dengan saya Thomas Lewar dalam pembelajaran Fisika SMA kelas 12 materi listrik statis. Video pembelajaran ini khusus kita membahas konsep-konsep pada konduktor bola berongga. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita kali ini, saya ingatkan subscribe dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda. Oke, kita memulai pembelajaran kita, yaitu kita khusus mempelajari bola konduktor berongga. Dan tinjauan kita dalam pembelajaran ini adalah bagaimana kita menelaah kuat medan listrik dan potensial listrik pada bola konduktor berongga. Nah, salah satu contoh dari bola konduktor berongga adalah kubah dari sebuah generator Van de Graaff. Ini adalah sebuah generator Van de Graaff, dan kubahnya ini merupakan bola logam berongga. Nah, sehingga disebut juga sebagai bola konduktor berongga. Nah, ini bola logam. Salah satu fungsi dari generator Van de Graaff itu adalah mengumpulkan muatan pada kubahnya ini dengan cara mengalirkan elektron-elektron yang terdapat pada logam yang dikubah keluar. Dengan demikian, maka bola logam ini ketika elektron-elektron keluar, maka menjadi benda yang kekurangan elektron atau benda bermuatan listrik positif. Nah, bola logam atau bola konduktor ini kita gambarkan penampangnya seperti pada gambar berikut. Ini kita gambarkan penampangnya, ya. Dan ini adalah ketebalan dari bola logam ini. Ketika elektron-elektron dialirkan keluar, maka pada bola konduktor berongga ini akan kekurangan elektron atau akan terbentuk muatan-muatan positif, ya. Dan kita sudah mempelajari hukum Coulomb yang mengatakan bahwa muatan sejenis tolak-menolak. Artinya bahwa muatan-muatan positif ini kan merupakan muatan-muatan sejenis, maka akan terjadi tolak-menolak antara satu muatan dengan muatan yang lainnya. Dengan demikian, maka muatan ini kemudian saling mendorong, ya, sehingga muatan-muatan ini kemudian terdorong keluar dan menempati permukaan bola konduktor berongga. Nah, ketika di permukaan terdapat muatan-muatan listrik, maka di daerah sekitar muatan-muatan ini ada medan listrik. Dan sekarang kita bisa menggambarkan medan listriknya, di mana orientasinya berarah menjauhi bola konduktor berongga. Kenapa? Karena pada permukaan bola konduktor berongga terdistribusi atau tersebar muatan-muatan listrik positif. Nah, berdasarkan gambar bahwa medan listrik pada konduktor bola berongga hanya mulai dari permukaan bola keluar, sedangkan di dalamnya tidak ada medan listrik. Dengan demikian, maka di dalam bola konduktor berongga tidak ada kuat medan listrik atau kuat medan listriknya sama dengan 0. Nah, sekarang kita beri, ya, muatan Q, artinya bahwa di permukaan bola ini sudah terdistribusi atau tersebar muatan-muatan, maka harus ada simbol Q di sini. Artinya Q ini merupakan banyaknya muatan yang tersebar atau terdistribusi pada permukaan bola konduktor berongga. Nah, ketika kita belajar tentang bola, pasti ada pusat, ya, pusat bola. Dan biasanya pusat itu diberi simbol O atau lambang O. Dan pasti ada jari-jari, ya, R. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita tinjau kuat medan listrik pada konduktor. Saya ulangi, kuat medan listrik pada bola konduktor berongga. Jadi sekarang kita tinjau khusus tentang kuat medan listrik pada konduktor bola berongga. Nah, ini gambar kita penampang bola konduktor berongga, dan ada beberapa titik. Dan ini titik O, pusat bola, ini R, jari-jari, dan ini Q merupakan banyaknya muatan yang terdistribusi pada permukaan bola. Kemudian ini adalah titik A. Titik A ini merupakan perwakilan dari titik-titik yang letaknya di dalam bola konduktor berongga. Titik B ini merupakan perwakilan dari titik-titik yang letaknya di permukaan bola konduktor berongga. Dan titik C ini
titik yang letaknya X di luar dari permukaan bola. Oke. Nah, sebelumnya kita sudah mengambil kesimpulan, yaitu bahwa kuat medan listrik pada bola konduktor berongga yang telah dimuati ada hanya pada kulit atau pada permukaan bola konduktor berongga keluar, sedangkan di dalamnya itu sama dengan 0. Yang kedua, bahwa bola konduktor berongga ini juga pernah kita pelajari atau sudah kita pelajari pada hukum Gauss, yaitu kita menggunakan persamaan hukum Gauss untuk menentukan kuat medan listrik pada permukaan bola konduktor berongga, dan kita dapatkan persamaannya E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 kali dengan Q bagi R kuadrat. Nah, R ini adalah jari-jari dari bola konduktor berongga. Atau bisa kita sederhanakan menjadi E sama dengan K kali Q bagi R kuadrat. Nah, K ini sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Oke. Nah, persamaan ini kita dapatkan dari penurunan persamaan hukum Gauss, ya, bukan dari hukum Coulomb. Itu perbedaannya. Artinya bahwa berdasarkan penurunan persamaan hukum Gauss, maka R ini merupakan jari-jari, bukan jarak yang dimaksudkan pada hukum Coulomb. Ya, jadi pada hukum Coulomb itu berhubungan dengan benda-benda bermuatan listrik yang kita menganggap sebagai benda bermuatan titik. Sedangkan ketika kita mempelajari hukum Gauss, maka kita menganggap benda-benda bermuatan listrik bukan sebagai benda titik, tetapi bentuk dari benda itu juga kita tinjau. Dengan demikian, maka karena ini bola, maka ada jari-jarinya. Oke? Nah, berdasarkan persamaan ini dan kesimpulan yang sudah kita buat, bahwa kuat medan listrik pada bola konduktor berongga hanya ada di permukaan bola keluar, di dalamnya 0. Dengan demikian, maka kuat medan listrik pada titik O dan A itu sama dengan 0. Jadi EA, kuat medan listrik pada titik A, itu sama dengan kuat medan listrik pada titik O, yaitu sama dengan 0. Kuat medan listriknya ada mulai pada permukaan bola, yaitu pada titik B, di mana EB sama dengan K kali Q bagi R kuadrat. Nah, K ini konstanta Coulomb, sudah kita belajar sebelum-sebelumnya. Q itu banyaknya muatan yang tersebar pada permukaan bola konduktor berongga, dan R ini adalah jari-jari dari bola konduktor berongga. Nah, sedangkan untuk kuat medan listrik pada titik C, titik yang berjarak X dari permukaan bola, itu kita bisa tentukan dengan menggunakan persamaan EC sama dengan K kali Q bagi dalam kurung R tambah X dikuadratkan. Ya, ini ada perbedaan antara EB dan EC, sedangkan EA dan EO-nya sama dengan 0. Jadi, kita sudah belajar bagaimana kuat medan listrik pada bola konduktor berongga, dan sekarang kita lanjutkan mempelajari potensial listrik pada bola konduktor berongga. Pada materi energi potensial listrik dan potensial listrik, kita sudah mendapatkan persamaan umum potensial listrik, yaitu V sama dengan K kali Q bagi R. Nah, ini kita tuliskan R kecil, karena R kecil ini, R ini adalah jarak. Ya, R ini adalah jarak, ya. Oke. Salah satu ciri khas dari bola konduktor berongga yang telah dimuati, yaitu tidak ada beda potensial, saya ulangi, tidak ada beda potensial antara titik-titik di dalam bola konduktor berongga dengan titik-titik pada permukaan bola konduktor berongga. Perhatikan. Jadi misalkan sekarang, titik yang mewakili titik-titik di dalam bola adalah titik A. Sedangkan titik yang mewakili titik-titik di permukaan bola adalah titik B. Dengan demikian, maka tidak ada beda potensial antara titik A dan B. Yaitu kita bisa menulisnya VAB sama dengan 0. Artinya potensial listrik, artinya beda potensial listrik antara titik A dan B sama dengan 0. Apa maksudnya? Beda potensial listrik antara titik A dan B itu sama dengan 0. Artinya bahwa potensial listrik antara titik A dan B adalah sama.
Sehingga kita bisa menyimpulkan potensial listrik pada titik O di pusat bola sama dengan potensial listrik di titik A yang letaknya di dalam bola sama dengan potensial listrik di titik B, yaitu titik di permukaan bola, yaitu sama dengan K kali Q bagi R. R itu adalah jari-jari jaraknya, kita ganti dengan jari-jarinya. Kenapa? Karena titik B itu berjarak R jari-jari dari titik O. Dan VC atau potensial listrik pada titik C di sekitar bola konduktor berongga itu VC sama dengan K kali Q bagi R-nya ini kita ganti dengan R tambah X. R ini R huruf besar, yaitu jari-jari. Saya ulangi, VC sama dengan atau potensial listrik pada titik C itu sama dengan K kali Q bagi R tambah X. Ya. Dan sebagai tambahan, bahwa potensial listrik di sekitar bola konduktor berongga adalah potensial listrik positif. Kenapa? Karena bola konduktor berongga terdistribusi muatan listrik positif di permukaan bolanya. Dengan demikian, maka di sekitar daerah-daerah di sekitar bola konduktor berongga merupakan potensial listrik positif, di mana semakin jauh dari permukaan bola, potensial listriknya semakin rendah. Oke, itu kita sudah belajar di potensial listrik. Dan sekarang kita belajar tentang bagaimana kurva kuat medan listrik pada bola konduktor berongga. Oke, jadi sekarang kita menggambarkan kurva kuat medan listrik pada bola konduktor berongga. Perhatikan bahwa ini bola konduktor berongga, ada titik O, titik A, titik B, dan titik C. Nah, ini kita gambarkan koordinat bantu, di mana pada sumbu vertikalnya adalah E, kuat medan listrik, sedangkan pada sumbu mendatarnya adalah R atau jarak. Nah, di sini ada R besar, ini adalah jari-jari, dan ini adalah K kali Q bagi R kuadrat. Oke? Sekarang kita proyeksikan titik O, A, B, dan C ke grafik ini. Kita proyeksikan. Ya, titik O berimpit dengan ini sumbu vertikal. Titik A itu terletak antara O dan R. Dan titik B itu tepat pada R karena titik B itu berjarak R dari pusat bola. Dan titik C, titik yang jaraknya lebih besar dari R. Kenapa? Berada di luar bola. Nah, tadi kita dapatkan bahwa kuat medan listrik di dalam bola sama dengan 0. Dengan demikian, maka kurva yang kita gambarkan itu pasti berimpit dengan R. Kenapa 0? Nilainya 0, berimpit dengan R. Tetapi pada titik B, kuat medan listriknya tidak sama dengan 0. Maka kurvanya digambarkan seperti ini. Pada titik B yang kita perhatikan proyeksi dari atas, di sini ini ada bulatan. Ini artinya bahwa antara titik O sampai dengan R itu kuat medan listriknya sama dengan 0, tidak termasuk titik B. Oke. Nah, setelah itu bagaimana kurva untuk kuat medan listrik dari titik B ke titik C. Nah, pada titik B kuat medan listriknya kita peroleh E sama dengan atau EB sama dengan K kali Q bagi R kuadrat. Maka ini adalah nilainya untuk titik B. Kemudian ya, kurvanya berbentuk eksponen. Ya. Dimana kenapa berbentuk eksponen? Karena kuat medan listrik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menggambar kurva potensial listrik pada bola konduktor berongga. Oke. Nah, seperti biasa, hanya kita ganti pada sumbu vertikal. Yang tadinya kuat medan listrik ini diganti dengan V, potensial listrik. Dan ini ada persamaan K kali Q bagi R. Oke, kita proyeksikan titik-titik O, A, B, dan C ke grafik. Nah, pada potensial listrik, bahwa potensial listrik pada bola konduktor berongga itu nilainya sama untuk titik O, sama juga untuk titik A dan titik B. Dengan demikian, maka kurvanya itu adalah mendatar, tetapi dengan nilai
VB sama dengan K kali Q bagi R. Maka kurvanya digambarkan mendatar dengan nilainya kita peroleh dari persamaan V sama dengan K kali Q bagi R. R itu adalah jari-jari bola konduktor. Setelah titik B menjauh atau menuju ke titik C, kurvanya demikian. Iya, oke. Ya. Kenapa? Karena setelah titik B, maka potensial listriknya diperoleh dari persamaan V sama dengan K kali Q bagi dalam kurung R tambah X. Ya. Dimana kurvanya juga berbentuk eksponensial. Ya. Nah, sekarang ada perbedaan antara kurva potensial listrik pada konduktor bola berongga dengan kurva kuat medan listrik pada konduktor bola berongga. Yaitu pada konduktor bola berongga, kurva kuat medan listriknya lebih curam setelah titik B. Sedangkan pada potensial listrik setelah titik B, kurvanya eksponen juga tetapi lebih landai. Kenapa? Karena kuat medan listrik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, sedangkan potensial listrik berbanding terbalik dengan jarak. Nah, dengan demikian maka beberapa konsep yang sudah kita bahas, terutama tentang kuat medan listrik dan potensial listrik pada bola konduktor berongga. Untuk materi pembelajaran pada sekolah menengah atas, konsep-konsep dasar ini sudah cukup memadai. Ya, dengan demikian maka pembelajaran kita kali ini sampai di sini. Saya ingatkan jangan lupa subscribe. Terima kasih atas perhatian Anda, dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu dengan penyelesaian soal yang berhubungan dengan bola konduktor berongga. Terima kasih.